Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi dengan Mas Gunawan Pujianto, Mas Nizamuddin Aulia dalam acara podcast Remas yang pertama kali. Oke, di sini kita akan membahas apa yang jadi pegangan saya ke depannya. Ini bahasanya campur-campur biar mengalir, biar mengenal satu sama lain. Apa Mas? Alasannya sampean kok purun dados ketua? Ketua Remas ngopi sik ngopi cek gak tegang. Ngopi ten utami. Ngopi ten utami. Cangkrukane arek-arek biasa berarti. Alasan menjadi Remas. Yes, alasan menjadi Remas itu sebenarnya panggilan hati, terus kepedulian Iya. masjid. Jadi biar masjid itu ada remaja untuk melanjutkan kegiatan dari Amir. Apakah ada dari kan isinya sepuh-sepuh. Nah, kesulitan apa yang sampai alami dalam komunikasi dengan kita sebagai yang muda, yang remaja itu biasanya kan kebanyakan anak yang nakal. Ya, anak yang nakal, anak yang nggak bisa diberitahu, apalagi kalau diberitahu sama orang tua, ngeyel. Mesti kan begitu anak muda. Nah, orang tua juga begitu. Kadang kebanyakan orang tua tidak mau mendengarkan apa yang diinginkan oleh anaknya. Pokoknya orang tua kalau mau A, ya udah A. Orang tua mau B, ya udah B. Sedangkan anak pengen ke sana ke sini Nah, kesulitannya itu jadi kita sebagai yang muda itu biasanya mengalah. Terus setelah mengalah kita juga memberitahu terus. Jadi intinya itu kita apa Mas Ijam? Kita itu mentahnya dulu. Ya, Itu kita mentahnya dulu. Kita. Jadi nanti membuktikan, Nah. membuktikan bahwa kita itu bisa. Bisa. Kita lo bisa seperti ini. Kita lo bisa membawa perubahan seperti ini. Nah, kalau kita sudah membuktikan dari orang tua kita pasti akan mendukung nanti. mendukung percaya. Kan ini kan juga kegiatan yang baik di sini. Kan menurut perkembangan zaman yang saat ini kan banyak pada adik-adik semuanya dari kalangan muda baik SD maupun SMP kan kita sering main HP di warkop juga, kita juga ngopi di warkop. Kita sudah difasilitasi oleh takmir, ada wifi, bisa juga digunakan oleh adik-adik semua untuk media pembelajaran di sini. Baik dari kesulitannya Mas Wawan atau Mas Nizam pasti ada perbedaan. Ya. Perbedaan mungkin dari zamannya Mas Wawan, Mas Nizam, bahkan zaman saya nanti pasti ada perbedaan. Langkah-langkah yang yang simple bagi anggota-anggota kita itu ngikut iki piye Mas? Nurut. Ya. Nurut. Jadi awak dhewe tidak dikandani takmir. Apa jenenge Mas? Rezeki nambung. Kita yo nurut nang takmir yo nganu nang awak dhewe lah. Ngono kan. Awak dhewe kan oleh omongan teko takmir, pembicaraan dari takmir kan pasti nang ngene adik-adik. Iya. Lah ya apa jadi memang nurut. Paham. Pahamkan. Nek versi sampean. Versi Mas Ijam gantian. Siap. Versi saya yang kemarin memang kita dari semuanya kita membuat wadah itu sulit. Daripada melaksanakan semuanya, kita membuat wadah yang utama itu sulit. Gitu. Peminatnya yang remas masjid, yang utamanya di masjid, itu peminatnya kan bukan dari kalangan jamaah setempat saja, namun kan keseluruhan. Kan tapi di sini yang ikut dari adik-adik remas itu
memang dari saya itu pilihan di sini sudah. Yang mau diajak bekerja sama untuk meramaikan masjid. Tidak mudah. Pemuda-pemudi di sini kita ajak bergaul di sini untuk melaksanakan kegiatan, sebuah momen untuk meramaikan masjid itu susah. Memang perlahan. Kita butuh proses. Jadi maksud itu. Oke, monggo Mas Wawan. Berarti teman kan pemahamannya berbeda-beda. Iya, betul. Kan kita sebagai apa ya, wadah. Wadah arek-arek ben arek iki paham cara alus-alusnya gitu. Kalau saya dulu ya, ini bahas dulu, berarti zaman saya. Itu sing saiki ya. Ya. Sing biyen. beberapa tahun yang lalu itu. Saya menganggap kelompok saya dan kelompok kita semua, terutama dari Desa Cemandi, ini kan banyak ya, seumuran kita itu sangat banyak. Dan saya anggap remaja yang ada di Desa Cemandi itu anak-anak yang baik. Nah, dari anak-anak yang baik ini berkumpul lagi di masjid. Nah, kita inilah anak-anak yang baik dari yang terbaik. Jadi kita yang terbaik, insya Allah kita pilih ya. Jadi kalau zaman saya dulu itu cuma 12, kurang lebih 12 orang. Itu mulai tahun 2012. Sekitar 2012. Sekitar 11, 12. 2011 itu awalnya itu cuma 12 orang. 12 orang ini enaknya apa? Cuma kita menyatukan kepala 12 kita satukan dan seumuran, enaknya gitu, seumuran. Terus juga berteman sejak kecil, jadi kalau mau ada apa-apa gitu nyambung. Apalagi zaman belum ada HP itu juga. belum ada HP ya, yang punya HP ya wis ya gitu-gitu itu ya. Apalagi HP SMS-an nunggu bonusan. Jadi kita dulu masih bisa main telepati, bisa kita janjian yo mari isak masjid. Sudah nggak ada jemput-jemputan, susul-susulan, Nggak ada bulet-buletan juga. ada bulet-buletan. Jadi cuma 12 orang itu ya wis itu aja. Tapi yang anehnya ini ya, dari 12 orang ini setiap ada kegiatan itu yang datang cuma 9. Cuma 9, yang 4 nggak tahu kemana. Sampai disebut sama sesepuh kita, Yaikit, angkatanmu iki arek Wali Songo. Jadi benar kegiatan itu cuma 9, yang 4 mesti izin, nggak bisa. Iri atau apa Mas? Nggak ada. Rasa iri pasti ada, cuma mungkin ya saya kan nggak tahu hati seseorang, kita nggak tahu ya. Mungkin dia tidak berani mengutarakan, pasti adalah omongan-omongan di belakang. Tapi jangan sampai, zaman saya ada apa-apa langsung diselesaikan. Saya punya masalah dengan Nijam itu, Nijam tak panggil. Oh enak dewi, aku ngangkat awakmu menengai, aku resesi awakmu menengai. Selesai gitu. Nah, berbeda dengan zamannya Nijam. Zamannya Nijam langsung banyak kan, seret. 35. Tapi zaman saya yang periode kedua sudah mulai banyak. Periode pertama cuma 12, periode kedua sudah mulai 20-an. Ya termasuk Nijam, ini ikut saya dulu, anak buah ini ya. Saya ingin mentang-mentang dari tadi bos ini. Nah, Aku biar anak buah sampai loh Mas. ya, angkatan ketiga berarti kan? Kan saya 3 periode. Kan itu Mas. Di sini kan anak-anaknya kan kita bukan mencari, betul kan? Tapi datang sendiri kan ya, betul kan? Datang dengan sendirinya. Nah, kalau ya apa Mas? Kan dulu zamannya sampai kan banyak yang seumuran. Ya. Lah, mulai dari zamannya Mas Nizam ke bawah. Nanggone aku pendisur kan banyak yang tidak seumuran. Jangkanya 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Nah, kayak ngono niku ya apa Mas? Jadi wadah sing keseluruhan. Jadi wadah keseluruhan. Saya baru bisa memimpin itu di periode kedua. Periode pertama itu saya menganggap saya bukan pimpinan mereka, bukan pimpinan teman-teman saya. Cuma saya yang dituakan gitu aja. Jadi mereka tetap menganggap saya temannya, tetap mereka menganggap saya bukan ketuanya,
tapi saya temannya. Kita berangkat bersama-sama membangun fondasi remaja masjid. Di periode kedua kita sudah punya adik-adik, termasuk Nizam. Akhirnya saya apa? Saya kembalikan cara berorganisasi saya melalui gerakan pramuka. Kebetulan saya anak pramuka. Jadi pengalaman jadi pramuka. Saya selalu diajarkan sama ya pembina guru saya pakai foto yang tuturi Dayani. Ing Arso sung tulodo ing Madya Mangun Karso tuturi Dayani. Jadi yang depan memberi Contoh. Contoh. Yang tengah memberi semangat, yang belakang memberi dorongan. Jadi seperti itu. Jadi waktu di periode kedua saya memberi contoh kepada adik-adik, memberi semangat juga kepada adik-adik dan juga mendorong semua. Akhirnya terbentuklah fondasi yang kuat dan dilanjutkan sama Mas Nizam. Mas Nizam yang membangun. Jadi bangunan saya tidak terlihat, Mas Nizam yang membangun. Jadi bagusnya remaja masjid ini ada di Mas Nizam. Kelihatan. Kalau menurutnya Mas Nizam sendiri kan sebagai bangunan yang atas, ini kan bagian fondasi pademi. Kalau bagian atas, tembok ke atas. Ibarat fondasi kan sudah kuat. Iya. Kita harus melaksanakan fondasi itu untuk mendirikan sebuah bangunan. Nah, bangunan itu seperti apa? Ya itu kan sebuah kegiatan kami, kekompakan kami, kan gitu. Misalnya antara lain seperti itu kan, ya kan. Dari kami memang di periode kami hanya melanjutkan periodenya Mas Wawan, aku membangun dari bawah. Kita di periode kami ada 35 dan saat itu juga di tahun 2018 memang ada terbentuknya si keputrian sebanyak 9. Nah, kita si keputrian memang kita diusulkan dengan takmir bahwasanya di sini jamaah bukan jamaah laki-laki saja. Ya, betul. Betul kan? Di sini kan juga ada jamaah perempuan. Kalau memang perempuan itu perlengkapan perempuan atau fasilitas di ke jamaah perempuan belum ada yang cover, maka baiknya kita memunculkan gerakan baru lewat si perlengkapan, si keputrian, ya betul. Lah kan di Mas Wawan sudah ada pademi, terus dari Mas Nizam melanjutkan pademinya ke atas. Berarti saya di sini bertugas Mengisi, berarti isi bangunan aja. mengisi, menghias. Terserah mau diisi apa. Ibarat rumah sudah jadi, mau mbok ngecat belang belonteng yo terserah sampean, nanti yang lihat itu orang. Penilaian itu ada di orang lain. Nah, kalau orang lain nilainya jelek, ya gimana caranya kamu sampean Menghiasi lagi, mengganti lagi, direvisi lagi gitu. Dekat-dekat hari raya harus diperbaiki lagi. Biar nek pas apa jenenge banyak tamu yang berdatangan, kita sudah fasilitasnya sudah siap. Oke, bagus. Program-program kan tinggal melanjutkan, yang baik dilanjutkan, yang jelek Diganti. Iya. Diperbaiki. Oke. Dan tinggal nambahi lagi. Itu aja. Semuanya sudah oke, sudah bagus. Jadi kalau misalnya di luar di luar perkiraan kita, kalau remas tidak ada didirikan di masjid, bagaimana? Misalnya remas ada di masjid. Remas kan nang masjid. Asli biasa ya. Asli biasa ya. Saking kan dia kan dukung penuh. Ini kan biasa ya. Ada remas pun jalan. Tetap jalan. Sholat ya jalan kan? Sholat ya jalan kan, masjid ini fungsi utama masjid kan buat sholat. Iya. Nah, tapi syiarnya. Kita membahas syiar, remas itu bagaimana gitu kan? Iya. Berarti dari organisasi ini tidak belajar tentang ibadah tok. Berarti banyak yang harus cara mengelola masjid pun di sini kita belajar. Cara mengelola masjid, apalagi tentang keuangan masjid ya, kan agak gimana gitu ya, menakutkan. Kalau memang menakutkan. Bicara uang kan sensitif kan ya. Sensitif. Apalagi uangnya orang banyak juga. Dunia akhirat itu. Dunia akhirat. Jangan sampai kita mengambil geser lah, intinya seperti itu kan. Jadi di sini kita belajar gimana cara memakmurkan masjid, terus
yang datang ke masjid ini kan katanya Ustadz, masjid itu rumah Allah gitu ya. Berarti orang yang datang ke masjid itu kan tamu. Nah, kita di sini kan sebagai penerima tamu, pelayan lah ya. Ya, jadi masjid bersih, kita membantu merbot ya. Terus ya melayani umat lah, enak-enakan gitu. Jadi nanti insya Allah kita melayani umat di sini. Insya Allah nanti bersama-sama kita dilayani di sini. Amin. Mas Awan sampai sekarang kan pasti banyak senior. Nah, kunci kesuksesan kan berbeda. Mungkin dari keikhlasan atau dari yang lainnya. Kalau menurut Mas Awan, kunci kesuksesan mulai berjuang di Remas? Berjuang dari Remas itu menurutku itu harus lillahi ta'ala. Saya di sini dari dulu itu nggak pernah ngaku saya itu ketua Remas. Izin aku saja nih. Malu dengan kelakuan saya sebenarnya. Malu dengan ya perbuatan arek model kayak gini tadi ketua Remas. Ya, kalau kunci suksesnya, pokoknya ikhlas di masjid, nggak hanya di Remas ya. Nanti masuk aku nang Remas terus ya kan ya di masjid. Nah, pokoknya ikhlas di masjid, ya sedikit banyak bermanfaat lah di masjid. Kalau menurut Mas Nizam, kunci kesuksesan? Kunci kesuksesan Aku nggak kunci hilang kesuksesan. Yuber Pak Sulam enggak? Untuk menurut saya kunci kesuksesan dilihat dari mas-mas yang menyenangkan. Mas Wawan sudah sukses kan sekarang, ada antara lain mas-mas yang lain sudah sukses. Kita melihat dari tawaduknya beliau terhadap ulama, kepada sesepuh, tawaduknya beliau. Ibarat kita perjuangan itu bonus kita. Kalau kita tawaduknya, nurutnya terhadap sesepuh kan itu kan pokoknya kita. Bahkan kewajiban kita. Ibarat kita melaksanakan syiar kan itu kan berjalannya waktu. Kan niat dulu yang kita tata di sini. Bagaimana niat kita di sini untuk mensiarkan tujuan kita apa di sini kan begitu. Oke, monggo lanjut. Oke, mungkin ada saran atau keinginan yang bisa disampaikan untuk periode yang akan saya lanjutkan. Mas. Terus ya. Bayaran foto lagi. Foto apa Ya, kalau saran tetap jaga kekompakan. Setiap ada masalah selesaikan secara kekeluargaan. Kita anggap sampean dengan teman-teman, menganggap teman-teman sebagai adik-adik kalian ya. Menganggap kita sebagai mas-mas kalian, menganggap takmir sebagai bapak-bapak kalian. Jadi kalau ada apa-apa ya udah ngomong, saya punya masalah begini. Kalau punya masalah dengan teman ya udah selesaikan dengan teman itu. Selesaikan dengan kekeluargaan, bisa enak-enakan gimana. Kalau belum bisa minta bantuan, kalian punya mas, terus punya bapak, anggap saja itu sahabat. Jadi apa ya, wis kasarannya itu bersama, tim kerja kalian begitu. Kalau katanya Banda Naira itu jangan berjalan di depanku, jangan berjalan di belakangku, tapi berjalanlah di sampingku, di belakangku. Seperti itu. Kalau dari Mas Nizam sendiri? Kalau dari saya kan di organisasi yang lain kan ada yang sungkan terhadap seniornya. Iya. Tapi saya mulai di sini, mulai awal mengikuti Mas Wawan, kita bukan diajari seperti itu. Kita anggap semuanya itu teman semua. Memang ada senior, tapi jangan disebut senior di sini. Ya kan? Mas Wawan sama saya sama sampean sama adik sampean sekarang kan berbeda tahun saja. Berbeda awal belajar di sini, tapi kan intinya kan tujuan kita kan sama. Di sini. Sini aku karo Nizam saumuran. Cuma aku lahir dhisik. Nah, dhisik kan dene lho. Sinau iku dhisik iki daripada aku kan ngono kan. Kabeh kan padha nang kene. Mas yo kumpul-kumpul, ngopi-ngopi bareng, acara-acara bareng kan yo padha. Kabeh resik-resik yo mas-mas yo kudu resik-resik kabeh. Ngono kan. Lah iku cara menjalin kekompakan keluarga sing baik yo ngono. Ojo ngongkon tok,
ojo dadi nandukur tok tapi ngongkoni tok gak gelem kerja kan ya salah. Iya Mas ya. Tambah sungkan itu. Sama sungkan. Jadi kan iya rek masku longgo tok. Aku sungkan. Nah kan itu kan terpaksa teko hati. Nah nek kita secara keluarga sama-sama kita teamwork kan ya bermain. Seperti sampean kalau bermain di kampung kan ya enak. Enak. Ya. Sampean tapi hanya terpaksa melakukan hal yang baru kan ya gimana rasanya sampean? Terus sampean canggung kan? Ya gitu. Hilangkan itu. Rasa canggung, rasa sopan, rasa canggung, rasa sungkan, hilangkan. Tapi rasa sopan diwujudkan, diwujudkan. Ini jam butuh apa pun tinggal telepon. Bos ngene. Iya menurut tok. Pokoknya kan ngabari ngono kan. Ngabari nek wong gak dikabari kan yo sapa sing wong sing gelem ngregani wong, reganono awakmu dhewe dhisik lah ngono sih. Sampean ngomong nang aku. Lah sampean nang Mas Wawan. Jadi secara garis dari bawah ke atas itu sinambung terus. Ono apa-apa ya ngerti kabeh. Kan ngono kan. Kan kuwate ngono nang awak dhewe. Betul. Dan gimana ya? Saya sendiri kan merasakan. Cuman di rumah saja kayak apa? Sosialisasi. Rasa persaudaraannya itu kuat banget ya. Saya bawa keluar di organisasi yang lain beda. Rasanya beda kayak baru kenal. Bener kata yang dikatakan Mas Nizam tadi, tanggung, sungkan, gak enak. Tapi kalau di rumah sendiri saya rasakan lebih nyaman, lebih santai. Nah. Kita banyak kegiatan di bulan suci Ramadan. Mulai dari awal sampai akhir kita laksanakan secara santai kan enak. Capek ya, tidak terlalu memaksakan. Anak-anak juga banyak, adik juga banyak, saling menyemangati juga kan gitu. Apalagi di desa sendiri kan sudah paham kapasitasnya orang-orang gimana, terus cara menanganinya kan juga enak. Cuman tinggal nambahi saja gitu. Ya, termasuk sudah enak. Sudah enaknya itu pondasi sudah ada, bangunan sudah ada. Maksudnya organisasi ya. Terus kepercayaan masyarakat dari beberapa masyarakat, terus dari senior mas-mas kalian wis enak. Jadi contoh baju gitu ya, seragam. Kita nggak pernah bikin proposal membeli seragam gitu, nggak pernah. Cuma kita sambat ke mas-mas. Yo mas, kayak acara kok gak duwe seragam, besok gitu, wis seminggu meneh belanja, langsung tinggal belanja. Nggak tahu uang dari mana tuh kita wis ono ae pokoknya. Seragam sampai zamannya ini jam 30 ya, 35 sama perempuannya itu. Duit itu kan di bos. Gampang kok. Terus angkatan saya itu Mas Agus, Ajit, Nizam, Anjar, Malik, tinggal bilang iki arek butuh seragam rek. Ya udah, langsung cair. Berapa juta itu langsung beres tanpa uangnya masjid ya. Tapi pokoknya adik-adik mau ngomong oke. Dan kita tuh nggak pernah gini ya, ibaratnya kamu tak kasih uang ya, kok nang duit kayak mangan sampai arek-arek. Kita nggak ada pikiran seperti itu. Soalnya kita sudah mengalami di situ, kita sudah percaya kalau kalian tuh butuh. Nah, itu aja. Kan mas-mas juga pernah mengalami seperti kita semua kan gitu. Pokoknya hilangkan rasa sungkan, tapi rasa sopan santun tetap. Nah, kalau di masing-masing periode sampean kalau ada hambatan yang menurut sampean tidak bisa mengatasi apa mas? Hilang sendiri. Entah itu orangnya yang hilang atau masalahnya yang hilang. Awalnya masalahnya yang hilang sendiri, masalahnya hilang sendiri. Kalau masalahnya itu tidak bisa hilang, orangnya yang hilang. Sungkan mas, iya kan? Sungkan, berarti. Kasaran kan sungkan nang gunung. Kita kuat-kuatan lah di sini. Seleksi alam, kalau kita seleksi alam. Ini masjid, ya tahu sendiri masjid Cemandi tinggi ya. Jadi mungkin kalau orang yang nggak kuat, teman-temannya nggak kuat, sudah hilang dengan sendiri. Semua gak belum nang masjid. Dari periode sampean 12 jadi 9. 12 itu kan keseluruhan. Tapi setiap kegiatan kan itu 9. Yang datang 9. Tapi bukan 9 itu bukan
orang-orang itu aja. Pokoknya ada yang izin Pak, mesti itu. Tapi kalau kalau kita kumpul bersama 12 datang ya datang, bisa datang. Tapi pas kegiatan Pasti kegiatan. Waktu dilihat orang banyak itu cuma 9. Tapi waktu kita kumpul sendiri 12 lengkap. Anggar itu. Kalau hambatan yang ditemui Mas Nizam? Insya Allah dari periode kami itu hambatannya dari kesibukannya masing-masing. Nah itu kan dari zaman ke zaman berbeda, itu kan pasti ada perubahan dan ada hambatannya. Dari zamannya Mas Wawan dengan kesibukannya yang sudah banyak, tapi tidak ada alat pendukung seperti HP dan lain sebagainya, kan gitu. Tapi tetap bisa kompak. Kita bisa kompak. Tapi dari zaman ke saya dari 2012 memang HP dan lain sebagainya, alat pendukung lain sebagainya kan mempengaruhi kita. Bukan HP-nya yang salah, memang kita yang salah untuk mengatur semuanya. Baik waktu maupun kesibukan kita, kewajiban kita hancur kalau kita tidak bisa mengatur seperti itu. Oke. Berarti saya sendiri banyak PR ini. Dari Mas Nizam juga banyak saran-saran yang masuk, dari Mas Wawan juga wow sekali. Oke, untuk acara hari ini dijeda atau bagaimana Mas? Atau dilanjut untuk part-part selanjutnya? Silakan terserah. Part selanjutnya boleh tentang Mas Nizam aja. Kan ini bahas tentang keseluruhan. Silakan. Lanjut, kita manut mau. Manut. Oke, untuk malam hari ini kayaknya waktunya sudah mau habis. Sebelum kita tutup, karena ini di masjid, kita merenung sejenak ya. Semoga apa yang kita ucapkan tadi diridhoi oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, Agus Ali Hidayatullah, selaku yang tanya-tanya atau moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Gunawan Pujianto, Mas Nizamuddin Aulia sudah berkenan untuk menyampaikan konspirasinya kepada saya sebagai inspirasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.